Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua anak-anak, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Nah, untuk pertemuan kali ini kita sudah masuk ke tema yang kedua, menyayangi tumbuhan dan hewan. Nah, tujuan pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang dongeng, bagaimana karakter pada dongeng, watak pada dongeng, penokohan pada dongeng, dan dongeng itu pun apa. Lalu kita akan belajar tentang matematika penjumlahan. Jikalau dibalik atau tidak dibalik, hasilnya akan mendapatkan hasil yang sama. Dan bernyanyi, kita akan mengetahui pencipta dari si lagu tersebut dan isi dari lagu tersebut apa. Baik, kita langsung aja yuk. Tematik, tema 2, kelas 3, setema 1, pembelajaran yang pertama. Nah, sekarang kita berdongeng dulu, kalian simak ya. Kisah pohon tomat dan pohon mangga. Alkisah, di suatu negeri tumbuhan, tinggallah pohon tomat dan pohon mangga. Mereka bersahabat dekat sejak kecil. Setelah mereka tumbuh, pohon tomat dan pohon mangga tidak bisa bermain bersama-sama lagi. Perbedaan ukuran antara pohon tomat dan pohon mangga membuat persahabatan mereka menjadi renggang. Pohon tomat tidak bisa menerima keadaan yang kalah tinggi dan besar dibandingkan pohon mangga. Dia merasa bahwa Tuhan tidak adil. Dia ingin tinggi dan besar seperti pohon mangga. Pada suatu hari, pohon tomat menyadari ada buah-buah kecil yang tumbuh di ujung ranting-rantingnya. Hari berganti hari, pohon tomat akhirnya berbuah dengan lebat. Dengan bangga, pohon tomat memamerkan buahnya kepada pohon mangga. Pohon mangga yang belum memiliki buah satupun merasa sedih dan iri. Akhirnya, pohon tomat memiliki buah yang ranum dan siap dipetik. Semua buah di pohon tomat dipetik oleh manusia tanpa menyisakan satu buah pun. Pohon tomat merasa bangga dan senang karena dirinya telah memberikan manfaat bagi manusia. Tiba-tiba, pohon mangga mendengar berita yang menyedihkan. Pohon tomat, sahabat karibnya, telah mati. Pohon mangga penasaran, lalu bertanya kepada pohon beringin, pohon tua yang bijaksana. Pohon tomat memang cepat menghasilkan buah, namun usianya hanya sampai dia berbuah. Setelah dipanen buah-buahnya, maka pohon tomat akan mati. Usianya tidak lebih dari 5 bulan, kata pohon beringin. Lalu, mengapa aku belum berbuah juga? Tanya pohon mangga. Kamu baru dapat berbuah pada usia 4 atau 5 tahun. Usiamu juga bisa bertahan lama, sampai puluhan tahun. Kamu harus bisa menerima dirimu apa adanya. Pohon mangga tetaplah pohon mangga. Begitu juga dengan pohon tomat, tetaplah pohon tomat. Terang pohon beringin. Pohon mangga akhirnya sadar, ia tidak lagi iri dengan keadaan pohon-pohon lainnya yang punya kelebihan dibandingkan dirinya. Setiap pohon punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita harus bangga dengan keadaan diri kita apa adanya. Nah, kan kalian sudah menyimak dongeng tersebut. Nah, kita jawab yuk pertanyaannya. Siapa tokoh dalam dongeng di atas? Nah, tokohnya itu ada pohon tomat, pohon mangga, pohon beringin. Lalu yang kedua, siapa yang berbuah lebat? Kalian tahu nggak? Ya, benar, pohon tomat. Yang ketiga,
Bagaimana sikap pohon mangga melihat pohon tomat yang dapat berbuah lebat? Pohon mangga merasa iri terhadap pohon tomat. Nah, selanjutnya, kapan pohon mangga baru berbuah? Pohon mangga baru berbuah pada usia 4 atau 5 tahun. Apa pesan moral yang dapat diambil dari dongeng di atas? Kita tidak boleh saling iri satu sama lain, karena setiap makhluk hidup mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita harus bangga dengan keadaan diri kita apa adanya. Setelah kalian menjawab pertanyaan di atas dan kalian menyimak dongeng di atas, nah sekarang kita tulis nih manfaat tanaman dari dongeng tersebut. Kan tadi ada 3 kan? Pohon tomat, pohon mangga, pohon beringin. Nah, kalau pohon tomat dan pohon mangga, manfaat bagi manusianya itu untuk sumber makanan. Nah, kalau pohon beringin itu sebagai obat-obatan. Nah, sekarang coba kamu tulis nama-nama tanaman yang ada di sekitar rumahmu dan manfaat bagi manusia itu apa? Apa yang kita dapat dari manfaat tumbuhan tersebut? Coba kalian buka buku tematik terpadu halaman 5. Cerita kisah pohon tomat dan pohon mangga merupakan contoh dongeng. Dongeng merupakan cerita khayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng biasanya disampaikan secara turun-menurun. Dongeng berfungsi untuk menyampaikan ajaran moral atau mendidik dan juga menghibur. Ajaran atau pesan moral suatu dongeng biasanya tertera dengan jelas di bagian akhir dongeng. Nah, sekarang coba kamu tuliskan dongeng yang kamu sukai serta alasannya dan pesan moral terdapat dongeng tersebut di buku tematik terpadu halaman 6 kamu. Selain pohon-pohon yang rindang, di taman juga banyak tanaman bunga yang berwarna-warni. Cika dan teman-teman melihat ada bunga berjatuhan di tanah. Mereka mengambil dan mengumpulkan bunga yang jatuh. Cika mengambil 15 bunga. Vina mengambil 25 bunga. Berapa banyak bunga yang dikumpulkan Cika dan Vina? Nah, ini kelompok untuk bunga Cika dan sampingnya untuk kelompok bunga Vina. Jumlah bunga Cika dan bunga Vina adalah 15 ditambah 25 sama dengan 40. Nah, sekarang kita jumlahkan bunga Vina lebih dahulu. Sama, kita kelompokkan bunga Vina dan bunga Cika. Jumlah bunga Vina dan bunga Cika adalah 25 ditambah 15 sama dengan 40. Ternyata 15 ditambah 25 sama hasilnya 25 ditambah 15. Jadi 15 ditambah 25 sama dengan 25 ditambah 15. Kita bisa coba pada penjumlahan yang lain. Yang pertama, 130 ditambah 950. Hasilnya berapa ya? Ayo coba kalian hitung. Ya benar, hasilnya 1080. Nah sekarang kita balik, 950 ditambah 130. Hasilnya tetap sama atau beda ya? Nah, hasilnya tetap sama. Jadi 130 ditambah 950 sama dengan 950 ditambah 130. Yuk kita ke nomor yang kedua. 240 ditambah 730 berapa ya hasilnya? Nah, hasilnya 970. Coba sekarang kita balik. 730 ditambah 240 hasilnya tetap sama tidak ya? Hasilnya tetap sama. Jadi 240 ditambah 730 sama dengan 730 ditambah 240. Yuk kita ke nomor yang ketiga.
580 ditambah 310 berapa ya? Nah, hasilnya 890. Coba sekarang kita balik. 310 ditambah 580. Berapa ya? Hasilnya tetap sama. Jadi 330 ditambah 580 sama dengan 580 ditambah 310. Jadi 310 ditambah 580 sama dengan 580 ditambah 310. Nah, sekarang nomor keempat. 560 ditambah 420. Hasilnya 980. Sekarang kita balik. 420 ditambah 560. Hasilnya tetap sama tidak ya? Hasilnya tetap sama. Jadi 560 ditambah 420 sama dengan 420 ditambah 560. Nah, sekarang nomor 5. 420 ditambah 370. Hasilnya berapa? Coba kalian hitung. Ya benar, hasilnya 790. Sekarang kita balik. 370 ditambah 420. Hasilnya akan tetap sama. Jadi, 420 ditambah 370 sama dengan 370 ditambah 420. Sambil bermain di taman, Cika dan teman-temannya juga bernyanyi gembira. Berbagai lagu anak-anak mereka nyanyikan, salah satunya adalah lagu Lihat Kebunku. Kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Semuanya indah. Semuanya indah. Nah, kalian tadi udah mendengarkan kan lagu Lihat Kebunku. Nah, ini dia lirik dan penciptanya serta birama pada Lihat Kebunku. Judul lagu di samping adalah Lihat Kebunku. Pencipta lagu di samping adalah Ibu Sud. Kebun disiram setiap hari. Warna bunga yang ada putih dan ada yang merah. Bait pertama lagu adalah Lihat Kebunku. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita sampai di sini dulu. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam Ibu menyampaikan materi, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.